teman-teman semua, perkenalkan, saya Novi Kristiani Giawa, NIM 2429 111020, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Cutnadin. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah Analisa Proses Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yola Permatabunda, SPD MKom. Judul materi yang akan saya paparkan yaitu tentang pengantar analisis bisnis dan kompetensi analisis bisnis. Analisa proses bisnis adalah kajian dan evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan tersebut dalam menciptakan nilai atau menambah nilai terhadap bisnis perusahaan. Menurut Whiten 2001, dalam melakukan rekayasa ulang proses bisnis, ada 3 tahap besar yaitu yang pertama, identifikasi value chain. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pada setiap fungsi perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Kegiatan-kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang secara bersama akan membentuk suatu kombinasi proses yang dapat memberikan nilai tambah bagi proses bisnis perusahaan. Dan yang kedua yaitu tahap analisa setiap kegiatan dalam proses bisnis. Analisa terhadap setiap kegiatan dalam proses bisnis perusahaan dari segi waktu, bottlenecks, biaya untuk mengidentifikasikan dampak setiap kegiatan dalam menciptakan atau menambah nilai bisnis perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tahap perancangan proses bisnis yang baru. Perancangan proses bisnis yang baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menambah nilai proses bisnis perusahaan. Hasil rancangan baru proses bisnis kemudian diimplementasikan dan dilakukan review. Menurut Davenport 1993, proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi, tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa. Definisi dari Dan Campis 1993, bisnis bisa dianggap merupakan turunan dari definisi Davenport. Mereka mendefinisikan proses sebagai kumpulan contoh aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih inputan dan menghasilkan output yang bermanfaat atau bernilai bagi pelanggan. Lingkup kerja bisnis terdiri dari 1. Pengumpulan dan analisis data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sistem IT, proses bisnis, dan pemangku kepentingan. Menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan masalah menggunakan berbagai teknik analisis seperti statistik, analisis SWOT, dan analisis proses. 2. Identifikasi masalah dan kebutuhan bisnis. Mengidentifikasi masalah atau peluang bisnis yang perlu diatasi atau dimanfaatkan, menentukan kebutuhan bisnis, baik kebutuhan internal maupun eksternal, memahami tujuan bisnis dan strategi organisasi. 3. Rekomendasi solusi. Menyusun solusi untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang yang telah diidentifikasi, merekomendasikan perubahan pada proses, sistem, atau kebijakan bisnis, menilai kelayakan dan dampak dari solusi yang diusulkan. Yang keempat yaitu komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan termasuk manajer, tim pengembangan, dan pengguna sistem. Memfasilitasi diskusi dan kolaborasi untuk mencapai pemahaman bersama. Membuat dokumentasi yang jelas dan terstruktur tentang analisis dan rekomendasi. Kelima yaitu implementasi dan pemantauan. Berperan aktif dalam implementasi solusi yang direkomendasikan. Memantau kinerja solusi setelah diimplementasikan untuk memastikan efektivitasnya. Melakukan penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan. Profesi analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan sebuah profesi yang menggunakan data atau membentuk wawasan dan merekomendasikan perubahan dalam bisnis dan organisasi lainnya. Analisis bisnis dapat mengidentifikasi masalah di hampir semua bagian organisasi, misalnya seperti proses IT, struktur organisasi, atau pengembangan staf.
Saat bisnis berupaya meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, analis bisnis telah menjadi komponen penting dalam melaksanakannya. Tugas dan tanggung jawab seorang analisis bisnis. Pertama yaitu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan persyaratan fungsional bisnis. Dua, memahami strategi bisnis, tujuan, dan kebutuhan. Tiga, mampu menggunakan Excel serta SQL untuk menganalisis kumpulan data dalam jumlah besar. Empat, merencanakan arsitektur perusahaan atau struktur bisnis. 5. Menyusun tabel, elemen maupun elemen visualisasi data lainnya. 6. Memastikan penganggaran biaya dan melakukan analis varian serta analis keuangan untuk jalannya bisnis. 7. Membuat model keuangan untuk mendukung keputusan bisnis. Hard skill business analyst. Ada beberapa skill yang perlu kamu miliki sebelum menjadi seorang business analyst. Antara lain, technical skill. Keahlian teknikal perlu dimiliki seorang bisnis analis. Terlebih lagi jika seorang bisnis analis berada di sektor IT. Perlu mengetahui beberapa aspek teknis seperti sistem operasi, kemampuan perangkat keras, konsep basis data, jaringan, dan lainnya. Analytical skill. Analytical skill diperlukan oleh bisnis analis karena perlu memisahkan analis bisnis yang baik. Dengan skill ini mencakup dasar-dasar analisis bisnis, analisis data, workflow, input user, dan stakeholder, mengelola dokumen, dan lainnya. Data analis. Data analis untuk menganalisis bisnis perusahaan tentu akan dihadapkan dengan berbagai banyak data sehingga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang analis data, beserta toolsnya seperti Tableau, Excel, dan BI Tools dapat bermanfaat. Beberapa pengetahuan tentang bahasa pemrograman seperti SQL juga akan berguna. Mampu membuat rancangan bisnis. Sebagai bisnis analis, perlu membuat rancangan bisnis yang matang dengan merencanakan ruang lingkup proyek hingga memahami dan menerapkan persyaratan proyek. Dengan skill ini tentunya dapat mengidentifikasi sumber yang diperlukan untuk proyek bisnis lebih baik. Soft skill business analyst. Mampu berkomunikasi dengan baik. Dengan kemampuan komunikasi yang baik secara lisan dan tulisan, dapat menerangkan berbagai rancangan serta analisis yang dibuat dengan baik kepada banyak orang termasuk stakeholder. Leadership skill. Salah satu tanggung jawab dari seorang bisnis analis adalah mengarahkan tim, membuat budget list sehingga memecahkan masalah yang ada dalam tim. Multitasking. Dengan skill ini dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu dan mampu menyelaraskan seluruh pekerjaannya dengan baik. Dapat bernegosiasi. Bisnis analis juga perlu memiliki skill bernegosiasi yang baik. Hal ini akan berguna untuk mendapatkan persetujuan atas keputusan penting dan prioritas dari seluruh stakeholder. Kompetensi analisis bisnis. Pertama yaitu berpikir analitis dan pemecahan masalah, yaitu agar mampu mengidentifikasi masalah atau peluang dengan tepat dan menentukan bersama dengan para pemangku kepentingan perubahan mana yang memberikan nilai maksimum. Analisis bisnis harus mahir dalam berpikir analitis dan pemecahan masalah. 2 yaitu karakteristik perilaku. Karakteristik perilaku penting untuk meningkatkan efektivitas pribadi seorang analisis bisnis dan dapat memengaruhi hasil proyek analisis. 3 yaitu pengetahuan bisnis. Pengetahuan bisnis memberikan pemahaman tentang struktur, kebutuhan, dan proses yang mendasari suatu organisasi. Untuk mengembangkan solusi dengan nilai tertinggi, analisis bisnis harus memiliki pemahaman penuh tentang prinsip dan praktik bisnis. Keterampilan komunikasi ada 4. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal menyeratkan kemampuan analis bisnis untuk mengungkapkan ide, opini, konsep, dan informasi mereka secara verbal kepada para pemangku kepentingan.
2. Komunikasi nonverbal. Keterampilan komunikasi nonverbal melibatkan kemampuan untuk menyampaikan pesan menggunakan cara selain verbal. Ini termasuk gerakan tubuh, isyarat, ekspresi wajah, atau kontak mata. 3. Komunikasi tertulis. Untuk melakukan ini, analis bisnis harus memiliki kosakata yang luas, memahami istilah mana yang sesuai untuk penerima tertentu, dan memahami tata bahasa dan gaya bahasa secara menyeluruh. 4. Mendengarkan. Analis bisnis seringkali menjadi penerima komunikasi untuk memahami apa dikatakan kepada mereka. Mereka harus belajar memahami makna pesan yang disampaikan dalam suatu konteks. Keterampilan berinteraksi. Pertama, fasilitasi. Mampu memfasilitasi interaksi, membantu analis, membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pertukaran ide serta pendapat. Kedua, kerjasama. Pengembangan dan implementasi solusi yang sukses memerlukan upaya bersama, tersinkronisasi, dan produktif dari berbagai anggota tim, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut. 3. Kepemimpinan dan pengaruh. Analis bisnis bertanggung jawab untuk memotivasi orang-orang agar bekerja menuju tujuan bersama dan untuk mendefinisikan dan mengomunikasikan informasi analis bisnis sehingga para pemangku kepentingan dapat memiliki visi yang jelas tentang keadaan masa depan organisasi yang diinginkan. Keempat, negosiasi dan resolusi konflik. Tujuan dari mediasi negosiasi adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan menyadari adanya perbedaan pandangan dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama. Kelima, pengajaran. Penguasaan keterampilan mengajar memungkinkan analis bisnis untuk mengomunikasikan ide, konsep, persyaratan, dan isu mereka dengan lebih baik dan memastikan pemahaman mereka oleh para pemangku kepentingan. Alat dan teknologi. Pertama, alat dan teknologi produktivitas kantor. Peralatan dan teknologi produktivitas kantor digunakan untuk melacak, mengelola, mencatat, dan menyimpan informasi dan artefak. 2. Alat dan teknologi analisis bisnis. Hasil yang diberikan analis bisnis kepada para pemangku kepentingan, termasuk aktivitas analis dan hasil akhir, dimodelkan, didokumentasikan, dan diukur dengan berbagai alat dan teknologi. 3. Alat dan teknologi komunikasi. Alat komunikasi dapat digunakan saat menjalankan berbagai tugas analisis bisnis, termasuk manajemen tim, komunikasi pemangku kepentingan, dan perencanaan tugas kolaboratif. Sekian pemaparan tentang materi pengantar analisis bisnis dan kompetensi analisis bisnis. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.